Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Filmonenot Ek, NIM 01 2019 04 12, kelas L semester 4. Jadi baik, pada video kali ini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan kembali materi kelompok atau materi yang sudah kami presentasikan, dan kami harus menjelaskan kembali secara rinci menurut pengetahuan dan pemahaman kami tentang apa yang kami pahami dan kami tahu tentang materi tersebut. Jadi, materi yang saya pilih pada video kali ini adalah hubungan sekolah, keluarga, dan anak didik. Mengapa saya memilih materi hubungan sekolah, keluarga, dan anak didik? Karena menurut saya, materi ini sangat bagus untuk kita pelajari dan sangat cocok untuk kita pahami. Bukan saja kita sekolah saja, tetapi kita tahu bagaimana hubungan antara sekolah dengan keluarga kita dan anak didik tersebut. Nah, ini sangat bagus bagi kita karena kita bisa mengetahui apa maksud dan tujuan sekolah dan hubungan dengan keluarga kita. Ketika kita berbicara tentang sekolah, itu sama saja kita berbicara tentang keluarga kita juga. Berbicara tentang anak didik kita juga. Karena sekolah membutuhkan dukungan dari keluarga dan kemampuan dari anak didik. Sehingga materi ini sangat bagus untuk kita pelajari dan sangat cocok bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa akan datang, sehingga sebagai panutan atau pendorong atau motivasi bagi hidup kita di bekal yang di masa yang akan datang. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang hubungan sekolah, keluarga, dan anak didik tersebut. Pertama-tama saya menjelaskan tentang sekolah. Sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkat kemampuan dan kesesuaian umur. Sekolah itu dia menempatkan anak didik itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan umur. Tidak mungkin anak umur di bawah kita, contoh anak SD kita gabungkan satu kelas dengan anak SMP, itu tidak mungkin. Nah, itu yang harus kita pelajari kembali. Mengapa anak SD harus dengan SD dan anak SMP harus dengan SMP, begitupun SMA. Nah, sehingga anak mempunyai wilayah interaksi dan intelektual dengan teman sebaya yang sedikit banyak memiliki kesamaan. Mereka memiliki kesamaan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan. Kita harus mengumpulkan teman dalam satu kelas sesuai umur dan kemampuan, sehingga mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita melihat teman kita, ketika anak di bawah umur dan kita suruh duduk dengan teman yang umurnya di atas, maka di situ komunikasi mereka sangat terputus. Karena yang satu melihat yang besar dan satu juga melihat ini kecil, jadi dia tidak mau bergaul dengan anak kecil tersebut. Sehingga ini menjadi salah satu pengetahuan bagi kita, sehingga kalau kita menjadi seorang guru harus memilih teman yang duduk dengan ini dan satu dengan ini, sehingga tidak menjadi suatu masalah di dalam kelas. Tetapi mereka harus saling berkomunikasi dan berinteraksi serta berinteks atau bersosialisasi dengan baik di dalam kelas tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang sekolah, maka sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh oleh orang anak adalah keluarga. Artinya, seorang anak yang mampu merubah tingkah laku dan sikap adalah keluarga. Sedangkan sekolah hanya membimbing dan menuntun anak tersebut sehingga mengetahui tentang materi.
Tetapi praktek atau materi yang lebih lanjut itu sebenarnya dilakukan oleh orang tua. Karena hanya orang tua yang mampu membimbing anak tersebut. Contoh, ketika anak melawan di sekolah, itu salah satu kurang dari bimbingan dari orang tua. Maka itu sebagai orang tua dan guru harus ada pendekatan terhadap anak dan saling berkomunikasi dengan baik sehingga anak itu bisa kedepannya menjadi lebih baik. Nah, sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari keluarga tersebut. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap dan didikan orang tua. Artinya, sikap dan tingkah laku seorang anak itu sepenuhnya itu diatur oleh orang tua. Sehingga kalau dia di sekolah itu, ketika dia melakukan sesuatu, dia mengingat bahwa di rumah saya orang tua mengajarkan saya tentang sopan santun dan tata kerama. Jadi di sekolah saya sebagai pelajar atau pendidik saya harus menetapkan tata kerama itu sehingga tidak membuat malu orang tua saya. Karena ketika kita nakal di sekolah, maka yang akan dipanggil itu kedua orang tua kita. Jadi situ orang tua kita membuat kedua orang tua kita malu. Sehingga sebagai orang tua harus mempelajari anak tentang sikap yang baik, tata kerama yang baik, sehingga di sekolah tidak membuat malu kedua orang tua tersebut. Jadi baik, kita akan masuk saya akan menjelaskan tentang hubungan keluarga dengan sekolah. Nah, hubungan keluarga dengan sekolah adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjabati peran guru dan orang tua pada kegiatan belajar anak, sehingga mampu merubah sikap serta tindakan dan perbuatan anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini kembali lagi kepada seorang guru dan orang tua. Sebagai seorang guru dan orang tua, mereka harus bekerja sama untuk menciptakan suatu sikap yang baik atau merubah anak tersebut. Kalau seorang guru berdiri sendiri tanpa dukungan dari orang tua, begitu pula orang tua berdiri sendiri tanpa dukungan orang tua, maka tidak akan merubah sikap atau perbuatan anak tersebut. Untuk itu, yang mampu merubah sikap dan perbuatan anak tersebut hanyalah seorang guru dan keluarga. Mereka harus bekerja sama dalam satu elemen atau dalam satu komponen, sehingga mereka mampu memotivasi, mendorong, dan membimbing anak tersebut sehingga dia taat dan patuh terhadap peraturan di sekolah maupun di dalam keluarga. Karena kalau guru dan keluarga itu saling bekerja sama, pasti akan membangun suatu sikap yang baik atau tindakan yang baik, sehingga anak tersebut bisa merubah sikap dan perbuatan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Jenis kegiatan hubungan keluarga dengan sekolah itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi seorang guru harus berkunjung ke rumah siswa sehingga mampu membangun kemampuan siswa agar mempunyai motivasi dalam belajar untuk lebih baik lagi. Artinya, suatu pendidikan atau pelajaran bukan hanya boleh dilakukan di sekolah saja, tetapi dilakukan di rumah juga bisa. Yaitu sebagai seorang guru atau seorang siswa harus berkunjung ke rumah siswa atau berkunjung ke rumah guru. Nah, di situ akan membangun suatu elemen penting atau membangun suatu kemampuan bahwa di situ kita akan mengetahui bahwa kelemahan seorang siswa ini seperti apa dan kelebihannya seperti apa. Di situ sangat membantu seorang guru untuk berperan penting dalam suatu hubungan yang berkunjung ke rumah juga. Karena ketika kita tahu bahwa seorang siswa dia malu-malu di sekolah, pasti dia butuh bimbingan atau dorongan dari sisi lain. Artinya sebagai guru harus berkunjung ke rumah dia, dan di situ kita akan menjelaskan atau bertanya kepada dia bahwa apa yang membuat Anda malu di sekolah dan tidak mau menjawab setiap pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan. Pasti seorang anak menjelaskan seperti ini dan seperti ini. Karena seorang anak didik itu mempunyai karakter atau mempunyai sikap yang berbeda-beda. Tidak semua siswa mempunyai karakter yang sama.
Sebagai guru juga harus tahu bahwa tidak semua siswa itu mempunyai karakter yang sama. Jangan kita memaksa si A untuk menjadi si B. Contoh, ketika teman si A pintar, kita harus memaksa si B untuk menjadi pintar juga. Tidak bisa. Karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat tangkap dan ada juga yang lama menangkap. Artinya, dia itu sebenarnya tahu tapi malu berbicara di kelas atau di ruangan. Sehingga itu membuat mentalnya itu menjadi takut berbicara dan takut untuk menyatakan sesuatu kepada seorang guru. Nah, sebagai seorang guru juga harus berperan penting dalam itu, sehingga tidak memaksakan siswa agar menjadi seperti teman sebayanya. Nah, di dalam suatu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi kita akan membahas yang pertama tentang kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah melatih kemampuan seorang siswa. Yang kedua adalah melatih kedisiplinan siswa. Yang ketiga adalah melatih tanggung jawab siswa terhadap sesuatu yang dia lakukan di sekolah maupun di luar sekolah, maupun di dalam keluarga. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri siswa. Yang kelima adalah melatih mental dan percaya diri seorang siswa agar mampu berbicara di banyak orang dan mampu melakukan sesuatu itu di banyak orang. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Sekarang kita masuk dalam kelemahan. Di dalam sekolah juga mempunyai sedikit kelemahan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, kelemahan pendidikan adalah seorang siswa kurang menangkap apa yang dimaksud dari seorang guru. Artinya, ketika guru menjelaskan segala macam yang begitu panjang, dan ketika guru bertanya bahwa sudah paham atau sudah mengerti, maka seorang siswa pasti menjawab, ya, sudah paham dan sudah mengerti. Tetapi pada saat itu kita bertanya bilang, apa yang kamu pahami tentang materi tersebut? Nah, siswa itu akan kadang menjawab, tidak tahu, ada yang juga diam. Nah, itu salah satu kelemahan seorang siswa di lembaga pendidikan yang harus kita pelajari atau kita mengerti bahwa ketika kita menjelaskan, tidak semua siswa menangkap tentang penjelasan kita. Karena setiap siswa itu seperti yang tadi saya jelaskan, setiap siswa itu memiliki karakter berbeda dan karakter tersendiri. Tidak memiliki kesamaan dan tidak memiliki persamaan yang sama. Nah, kelemahan yang kedua adalah sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat atau orang tua. Artinya lembaga sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari lembaga luar seperti masyarakat atau orang tua. Nah, ketika contoh sederhana, ketika sekolah ingin berdiri sendiri, namun kedua orang tua melarang anaknya untuk sekolah di sekolah itu. Bagaimana pengembangan sekolah itu? Bagaimana lembaga pendidikan itu akan menjadi lembaga yang lebih bagus kalau tanpa dukungan dari orang tua atau pendidikan dari siswa yang lebih baik dan motivasi dari orang tua yang mendorong seorang siswa untuk masuk di lembaga pendidikan tersebut. Itu adalah beberapa kelemahan dari lembaga pendidikan. Nah, saya memiliki saran, saya akan memberikan saran saya terhadap kelemahan tersebut. Sebagai saran saya, sekolah adalah tempat memberikan ilmu, tetapi untuk merubah sikap dan tingkah laku siswa yang berubah sikap dan tingkah laku siswa itu semua ada pada orang tua atau ada pada suatu lembaga keluarga. Hanya keluarga lah yang mampu merubah sikap dan tingkah laku seorang siswa. Atau keluarga ingin mendorong bahwa kamu yang kamu lakukan ini salah dan kamu harus berbuat seperti ini agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Sehingga sekolah dan orang tua itu harus bekerja sama dalam membangun suatu kemampuan siswa yang lebih baik dan lebih bermotivasi lagi. Nah, relevansi bagi PAK adalah sekolah yang terdiri dari guru dan siswa adalah suatu lembaga pendidikan yang sangat berperan penting bagi masa depan. Di situ juga harus membangun suatu komitmen atau elemen dengan keluarga sehingga menjadi motivasi seorang siswa agar menjadi tingkah laku yang lebih baik. Nah, berbicara tentang tingkah laku tidak lari dari berbicara tentang gereja. Sebagai seorang siswa harus juga rajin ke gereja karena gereja juga salah satu lembaga pendidikan atau lembaga
agar merubah sikap dan tingkah laku. Percuma kalau kita hanya berbicara tentang tingkah laku dan perbuatan tetapi anak tersebut itu tidak pernah ikut gereja. Nah, di situ tidak akan merubah sesuatu yang akan ada pada diri dia, karena dia tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Nah, sebagai orang tua harus mendorong anak itu bahwa kamu harus selalu rajin ke gereja, sehingga kedepannya kau menjadi orang yang lebih penting atau lebih bermanfaat bagi keluarga dan lebih sukses. Karena pendidikan orang tua dan guru itu juga ada pada pendidikan gereja. Hanya gereja lah yang mampu menuntun dan membimbing kita agar menjadi yang lebih baik ke depannya. Sekarang kita masuk dalam peran guru. Peran guru adalah membimbing, mengajar, dan menuntun seorang siswa agar yang tidak menjadi tahu. Itu yang menurut pendapat saya tentang seorang peran guru. Sedangkan peran siswa adalah mendengar pelajaran dan mampu melakukan pelajaran itu dalam kehidupan dia, dan mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh seorang guru. Itu adalah peran siswa dan peran guru yang saya pahami. Nah, mungkin ini video singkat penjelasan saya tentang hubungan antara sekolah, keluarga, dan anak didik. Mungkin masih jauh dari kesempurnaan, tetapi hanya ini yang saya bisa jelaskan. Semoga materi ini membangun tingkah laku atau kemampuan kita agar semakin berkembang di masa yang akan datang. Hanya ini penjelasan saya. Terima kasih dan salam.